Di era globalisasi saat ini, kita diberikan banyak kemudahan untuk memilih pola hidup yang diinginkan. Salah satunya, pola hidup vegetarian yang dikenal sebagai pola makan nabati atau plant-based. Vegetarian berasal dari bahasa Latin vegetus, yang artinya kuat, aktif, dan bergairah. Video kali ini, Ilmu Giziku akan membahas mengenai mengenal vegetarian. Sebelum itu, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan notif loncengnya ya. Vegetarian adalah orang yang tidak mengonsumsi berbagai jenis pangan hewani beserta olahannya. Namun, kenyataannya, tidak semua penganut vegetarian melakukan hal ekstrim, yaitu tidak makan bahan pangan hewani. Ada beberapa di antara vegetarian yang memiliki batas toleransi untuk mengonsumsi produk hewani beserta olahannya ke dalam menu makan sehari-hari. Oleh karena itu, vegetarian terbagi menjadi 7 kelompok, yaitu yang pertama, vegetarian vegan. Jenis vegan adalah kelompok vegetarian murni atau bisa disebut sebagai vegetarian total. Vegan tidak mengonsumsi sedikit pun olahan yang bersumber dari pangan hewani. Vegan hanya mengonsumsi bahan pangan nabati saja. Selain tidak mengonsumsi hewani, kelompok vegetarian ini juga tidak mau menggunakan atau memanfaatkan seluruh produk yang dihasilkan oleh hewan. Alasannya karena agama dan kepercayaan. Yang kedua, vegetarian lakto. Lakto berasal dari kata susu. Vegetarian jenis ini memiliki pola konsumsi makanan yang bersumber dari nabati dan tidak mengonsumsi olahan daging. Akan tetapi, vegetarian lakto masih memberikan toleransi untuk mengonsumsi susu dan hasil olahannya seperti keju, yogurt, mentega. Keuntungan menjadi vegetarian lakto adalah kandungan kolesterol dalam susu relatif lebih rendah, sehingga tidak perlu khawatir akan kenaikan kadar kolesterol tubuh. Selain itu, kandungan nutrisi susu mampu mencukupi kebutuhan yang masih terbilang kurang dari bahan pangan nabati. Ketiga, vegetarian ovo. Ovo berasal dari kata telur. Vegetarian ini selain mempunyai pola konsumsi yang bersumber dari bahan nabati, juga bersumber dari bahan makanan telur. Vegetarian ovo tidak mengonsumsi sumber bahan hewani selain telur. Keempat, vegetarian lakto ovo. Vegetarian jenis ini mengonsumsi pangan nabati dan tidak mengonsumsi pangan hewani. Vegetarian lakto ovo memperbolehkan untuk mengonsumsi telur dan susu maupun produk olahannya. Lakto ovo memiliki menu makan utama yang tetap bersumber pada pangan nabati. Keuntungan menjadi vegetarian jenis ini adalah tidak perlu khawatir kekurangan protein karena telur dan susu mengandung asam amino lengkap. Kelima, fleksitarian. Diet fleksitarian dengan prinsip utama yaitu makan sebagian besar makanan nabati utuh, akan tetapi juga fleksibel untuk memasukkan daging dan produk hewani sesekali pada saat makan. Secara teknis tidak dianggap sebagai vegetarian. Akan tetapi, karena konsumsi daging dalam jumlah kecil, maka fleksitarian masih masuk ke dalam jenis vegetarian. Keenam, diet pescetarian. Diet pescetarian adalah diet nabati yang mencakup ikan. Awalan ini berasal dari kata Italia pesce, yang berarti ikan. Diet ini tidak mengonsumsi daging. Diet pescetarian mungkin termasuk produk susu dan telur, tetapi ini tergantung pada preferensi pribadi. Ketujuh, polotarian. Selain konsumsi utama yang plant-based,
Polotarian merupakan diet yang memperbolehkan konsumsi makanan yang berasal dari unggas. Sebagian polotarian juga masih mengonsumsi telur dan produk susu dalam makanan, tetapi tidak dengan daging merah. Pola hidup sebagai vegetarian banyak memberikan manfaat bagi kesehatan. Kita dapat terhindar dari berbagai penyakit, baik bawaan dari hewan maupun penyakit yang dihasilkan akibat mengonsumsi daging itu sendiri. Mungkin banyak yang belum tahu manfaat menjadi seorang vegetarian. Manfaatnya adalah yang pertama, kebutuhan gizi dalam makanan lebih terkontrol. Yang kedua, obat alami mengusir berbagai penyakit. Yang ketiga, menekan tingginya kadar kolesterol. Yang keempat, mencegah konstipasi. Yang kelima, terhindar dari keracunan atau tertular penyakit hewan. Dan yang keenam, berumur lebih panjang. Menjalankan pola hidup menjadi vegetarian adalah sebuah pilihan. Karenanya, kita harus memilih pola hidup sehat yang sesuai dengan kita. Karena makanan merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan kita. Tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang, karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Syifa Pravitasuri dari Ilmu Giziku. Sampai jumpa.